Salam Merdeka Mengajar. Perkenalkan Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, saya Atidian Anggraini, Guru kelas 4 Sekolah Dasar Cikal, Surabaya. Saya akan berbagi praktik baik tentang bagaimana suatu pembelajaran menggunakan metode visual dengan alat bantu berupa graphic organizer yang dapat diterapkan di kelas 4 dalam pembelajaran Social Studies untuk meningkatkan pemahaman materi tentang sejarah perkembangan Indonesia dan meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif di dalam kelas yang berpusat pada murid, juga menumbuhkan lingkungan yang merdeka belajar. Target tujuan pembelajaran ini adalah agar peserta didik dapat memahami dampak penjajahan di masa lalu terhadap kehidupan masyarakat saat ini, dan bagaimana perang memiliki dampak dalam pembangunan masa depan pada aspek sosial, budaya, geografis, dan juga mengenai isu-isu tentang pahlawan revolusi saat ini. Sebelum memulai pelajaran di pagi hari seperti biasa, saya menyambut murid-murid dengan menyapa dan menanyakan kabar mereka agar tercipta suasana positif di kelas. Kemudian anak-anak melakukan rutinitas sebelum memulai belajarnya dengan menentukan peran kelas masing-masing sebagai bentuk peran serta dan tanggung jawab mereka di kelas. Awal kondisi kelas yang saya ampuh sebagai guru mata pelajaran Social Studies adalah kemampuan peserta didik saya yang belum begitu berkembang tentang topik sejarah masa lalu. Perkembangan Indonesia dari masa feodalisme, kolonialisme, imperialisme, hingga nasionalisme membuat pelajaran ini cukup sulit untuk disampaikan. Saya merasa kesulitan menyampaikan materi jika menggunakan teknik pemaparan dengan cara ceramah yang mengakibatkan peserta didik saya merasa kurang paham dan tidak tertarik. Dari kejadian hari ini, saya pun berefleksi bahwa banyak sekali tantangan yang saya hadapi, seperti banyaknya alur kejadian, tokoh-tokoh penting di tahun yang berbeda, dan murid yang sulit mengingat urutan kejadian. Oleh karena itu, saya menerapkan metode pembelajaran berbasis visual menggunakan grafik lini masa. Saya pun mengajak mereka untuk membuat grafik lini masa raksasa di salah satu dinding kelas yang masih kosong. Hal ini bertujuan agar siswa mampu membuat koneksi bagaimana masa lalu mempengaruhi kehidupan saat ini. Dalam mengatasi tantangan-tantangan yang saya hadapi, diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Saya pun memulai dari kegiatan pemantik, yaitu permainan memecahkan kasus atau detective case yang dilakukan secara berkelompok. Permainan ini untuk mencari tahu seberapa mengertinya peserta didik mengenai pemecahan masalah menggunakan alur waktu. Hal ini juga secara langsung memberikan pemahaman tujuan pembuatan lini masa raksasa yang telah mereka buat bersama. Langkah kedua saya yaitu menggunakan kegiatan pengalaman pribadi dengan mengurutkan kejadian-kejadian penting yang pernah murid-murid alami, dan kegiatan kolaborasi yaitu mengurutkan tahun kejadian pada masa kolonialisme. Hal ini untuk memperkuat pemahaman mereka akan sejarah Indonesia sebelum merdeka. Aksi saya yang ketiga adalah menggunakan beberapa strategi pembelajaran, seperti membuat cerita read aloud menggunakan Google Slide. Kedua, melakukan diskusi kelompok menggunakan diagram fishbone untuk membangun pemahaman mengenai masa perlawanan Indonesia dari berbagai aspek lalu mempresentasikannya. Selanjutnya, memberikan pengalaman belajar nyata dengan melakukan kunjungan belajar ke Museum 10 November Surabaya. Semua pengalaman belajar yang mereka alami akan tersimpan pada rekam jejak lini masa raksasa yang telah diisi sendiri oleh murid-murid berdasarkan alur peristiwa sejarah. Dari sini, tugas saya sebagai fasilitator adalah memeriksa hasil diskusi mereka berdasarkan topik materi dan mengurutkannya sesuai dengan alur peristiwa agar mudah dipahami. Murid-murid pun dapat mereview kembali apa yang sudah mereka pelajari dari lini masa raksasa tersebut. Aksi yang saya lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, saya mengimplementasikan pendekatan metode visual menggunakan grafik lini masa raksasa yang dapat memberikan dampak cukup signifikan terhadap perkembangan kemampuan kognitif dan performa belajar murid saya di dalam kelas. Antara lain, 1. Peserta didik menjadi mudah dan paham dengan adanya lini masa raksasa sebagai sumber belajar yang mereka buat sendiri. Kedua, melalui lini masa raksasa ini dapat terlihat perkembangan pemahaman masing-masing peserta didik. Ketiga, saya pun menjadi mudah untuk menjelaskan materi yang telah dipelajari melalui lini masa raksasa jika ada peserta didik yang belum paham dengan suatu materi. Melalui rekam jejak lini masa raksasa ini tampak dengan jelas alur kejadian dari perkembangan sejarah masa lalu di Indonesia, sehingga memudahkan peserta didik untuk dapat mempelajari dan mengingat kembali materi sebelumnya. Awal saat Bu Atik mengajarkan saya mengenai perkembangan Indonesia, saya masih bingung karena terlalu masih banyak penjelasan seperti nama tokoh, tahun, dan tempat kejadian.
Kemudian setelah menggunakan lini masa raksasa, saya sudah lebih mengerti. Senang belajar dalam kelas social studies bersama Bu Ati dalam mengenai perkembangan Indonesia dari masa ke masa. Meskipun awalnya sangat susah dipelajarinya karena banyaknya informasi yang harus saya ingat. Namun dengan menggunakan lini masa raksasa, saya menjadi merasa mudah dalam mempelajari sejarah perkembangan Indonesia dengan melihat kembali alur kejadian di dalamnya. Lini masa raksasa ini bagus sekali saat ketika digunakan di kelas. Bukan hanya anak yang sedang belajar, tapi yang berkunjung, siswa lain, guru lain, dengan seketika akan dapat memahami dengan mudah tersebut karena disajikannya dengan cara yang sederhana, tapi tentu bermakna dan mudah dipahami. Rencana aksi yang saya terapkan, saya belajar bahwa mengajar tentang pengenalan perkembangan Indonesia dari masa ke masa tidaklah melulu harus dengan cara menghafal dan mempelajari banyak topik yang berbeda, namun tidak terkait dan tidak dapat dikuasai atau dipahami oleh peserta didik itu sendiri. Hal tersebut sangatlah tidak efektif. Dengan menerapkan metode visual menggunakan lini masa raksasa ini, saya paham bahwa setiap murid memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami materi yang diberikan. Saya juga belajar bahwa dengan alat mengajar yang tepat dapat meningkatkan antusias, performa, dan pemahaman murid. Mereka juga dapat berbagi pengetahuan dengan cara menyajikan pemahaman di depan kelas dan memajang hasilnya untuk dipelajari bersama